Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan mudah untuk kita pahami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sekarang siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran pertama. Nah, sekarang kita masuk tema baru, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari. Sekarang coba dengarkan teks berjudul tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, minggu ini kita masuk subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Coba dengarkan teks berikut ini. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, jadi kita memiliki tugas sehari-hari di rumah. Nah, ini adalah tugas Siti di rumah, yaitu membantu ayah dan ibu bersama adiknya. Kita masuk ke dalam pembelajaran 1, mengenal letak rumah. Nah, setelah ini Ustazah berharap soleh-soleha bisa membaca dena letak rumah. Nah, ini adalah dena rumah Siti. Di sebelah kanannya ada rumah Adi, di sebelah kiri ada rumah Ayu, dan di depannya ada musola. Letak rumah Siti adalah di Jalan Ki Hajar Dewantara. Sekarang dengarkan teks berikut ini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, setelah mendengar teks tadi dan sudah melihat denahnya, sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, ini adalah rumah Siti. Berdasarkan teks tadi, yang di sebelah kanan, berdasarkan peta ini juga, denahnya, rumah Siti menghadap ke depan, berarti di sebelah kanannya adalah rumah Adi. Jadi, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Keluarga Adi. Sedangkan yang kedua, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Jadi yang tinggal di sana adalah keluarga Ayu. Di manakah rumah Siti? Rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah?
Tadi di dalam teksnya disebutkan ongkos angkutan umum adalah Rp1.000. Nah, sekarang mari kita hubungkan kalimat yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Nah, ini ada kalimatnya dan ini ada jawabannya. Kita pasangkan dengan jawaban yang cocok berdasarkan teks dan denah rumah Siti yang sudah kita lihat tadi. Nah, yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Jadi kita pasangkan dengan rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat, ini rumah Siti, di depannya adalah musola. Kita pasangkan dengan musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah, di sebelah kiri ada rumah Ayu. Kita pasangkan rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah ini rumah Ayu, ini rumah Adi, dan di antaranya ada rumah Siti. Nah, itu adalah jawaban yang setelah kita pasangkan berdasarkan teks dan denah rumah Siti tadi. Sekarang coba amati teks berikut ini. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Jadi Siti adalah anak yang rajin menabung. Soleh-soleha juga begitu ya. Karena menabung ini bagus untuk mempersiapkan bekal kita di masa depan. Nah, tadi Siti menabung uang. Sekarang mari kita mengenal pecahan nilai uang. Ini adalah uang Rp100. Cara menulisnya Rp ini adalah rupiah. 100,00 dibaca Rp100. Ini adalah uang Rp200. Ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Ini uang Rp500. Ditulis Rp 500,00 dibaca Rp500. Ini adalah uang Rp1.000. Ditulis Rp 1.000 dibaca Rp1.000. Nah, ini adalah uang logam ya, masih ada lagi namanya uang kertas. Nah, sekarang Ustazah berharap soleh-soleha bisa membandingkan nilai pecahan uang. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih. Di sini ada uang Rp100. Ini Rp200. Maka Rp100 lebih kecil daripada Rp200. Ini uang Rp1.000 dan ini Rp500. Maka Rp1.000 lebih besar daripada Rp500. Sekarang mari kita bandingkan. Di sini ada Rp500. Di sini Rp200. Maka isinya jawaban di sini adalah Rp500 lebih besar atau lebih kecil daripada Rp200? Jawabannya Rp500 lebih besar dari Rp200. Selanjutnya ada Rp100 dan ini Rp1.000. Apakah jawabannya di sini? Rp100 lebih kecil daripada Rp1.000. Sekarang mari kita urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya paling kecil pada nilai yang paling besar. Nah, di sini ada 500, 100, dan 200. Di antara tiga ini mana yang paling kecil? Yang paling kecil yang pertama adalah Rp100. Yang kedua adalah Rp200 dan yang paling besar di antara tiga ini adalah Rp500. Nah, di antara yang tiga ini, 200, 1000, dan Rp100, mana yang paling kecil? Rp100 yang paling kecil, kemudian Rp200, dan yang terakhir adalah Rp1.000.
Yang ketiga ada 100, 500, dan 200 rupiah. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 100 rupiah yang pertama, dan yang kedua adalah 200 rupiah, yang ketiga adalah 500 rupiah. Yang keempat ada 1000, 500, dan 100 rupiah. Yang paling kecil di antara tiga ini adalah 100 rupiah, kemudian 500 rupiah, dan yang terakhir adalah 1000 rupiah. Jadi begitu cara mengurutkan nilai pecahan uang dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya soleh-soleha. Kita cari terlebih dahulu mana nilai mata uangnya yang lebih kecil sampai ke yang paling besar. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, jadi bunyi yang teratur berulang disebut irama, sedangkan ketukannya disebut dengan birama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan banyak benda yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan bunyi dan ketukan. Contohnya di sini ada stik kayu. Kita bisa menghasilkan bunyi dan ketukan dengan mengetukkan kedua stik kayu ini. Dan ada juga kentongan. Bisa juga menghasilkan bunyi dan ketukan. Nah, kita bisa memvariasikannya dengan bergantian membunyikan antara stik kayu dan kentongan. Nah, yang paling mudah kita lakukan adalah dengan menepukkan tangan kita akan menghasilkan bunyi dan ketukan nantinya. Dan bergantian dengan mengetuk meja, maka nanti akan menghasilkan bunyi dan ketukan yang teratur dan indah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang tidak soleh-soleha pahami, silakan hubungi Ustazah. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.